You Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini seperti biasa gue akan mengupdate informasi mengenai Chelsea. Di berita pertama, ada info yang cukup mengejutkan karena Chelsea masih akan membuat satu big signing lagi di bursa transfer musim panas ini. Berdasarkan informasi dari Fabrizio Romano dan juga David Ornstein menyatakan bahwa Chelsea masih akan membuat satu marquee signing lagi di transfer musim panas ini untuk memperkuat area midfielder Chelsea di musim ini. Nah, berdasarkan informasi yang beredar, ada 3 nama yang kemungkinan besar menjadi pilihan utama Chelsea dalam melakukan marquee signing di musim ini ya. Yang pertama ada Alex Scott yang kemarin sudah kita bahas juga informasinya bahwa Chelsea sudah melancarkan bidding 64 juta pound sterling untuk Alex Scott ke Bournemouth. Tapi Bournemouth langsung menolak mentah-mentah tawaran tersebut dan menyatakan bahwa Alex Scott tidak untuk dijual di musim panas ini. Dari Bournemouth sendiri sedang mengajukan kontrak baru untuk Alex Scott, tapi Alex Scott secara terang-terangan menyatakan menolak kontrak baru tersebut dan ingin hengkang dari Bournemouth. Pemain berusia 22 tahun ini memang tampil dengan sangat gemilang di musim lalu ya dan mencuri perhatian klub-klub besar di Premier League. Chelsea sendiri secara serius setelah mengetahui penolakan dan perpanjangan kontrak dari Alex Scott tersebut langsung melancarkan penawaran ke Bournemouth. Sampai saat ini belum ada informasi lanjutan apakah Chelsea akan kembali dengan bidding terbaru bagi Alex Scott atau nanti Chelsea mencoba mengalihkan targetnya ke midfielder lain di Premier League. Yang kedua ada nama Bruno Guimaraes yang juga kemungkinan akan menjadi target Chelsea walaupun sampai saat ini belum ada informasi konkret dari para jurnalis, tapi banyak pihak yang mulai menerka-nerka bahwa Bruno Guimaraes merupakan salah satu target Chelsea juga untuk musim ini ya. Walaupun namanya sudah diinformasikan oleh David Ornstein dan juga The Telegraph akan segera berlabuh ke Arsenal, tapi sampai saat ini Arsenal sendiri masih belum melancarkan penawaran untuk Bruno Guimaraes dari Newcastle United ya. Banyak pihak juga yang inquiry mengenai sosok dari pemain tengah Newcastle ini. Bahkan ada yang menginginkan harganya 65 sampai 70 juta pound sterling, tapi dari Bournemouth sendiri menolak hal tersebut dan meyakini harga Bruno Guimaraes itu berkisar di angka 80 sampai 100 juta pound sterling. Ya ini kita sudah familiar dengan situasi transfer seperti yang terjadi di Bruno Guimaraes ini ya. Morgan Rogers juga sebelumnya itu diinfokan sudah menuju ke Arsenal, bahkan Arsenal sudah siap untuk meminang Morgan Rogers, tapi hanya dalam hitungan jam Chelsea langsung bisa menghijack seorang Morgan Rogers ya dengan seluruh kekuatan finansial yang dimiliki oleh Chelsea dan juga pengaruh dari Xabi Alonso. Bukan gak mungkin seorang Bruno Guimaraes ini juga bisa terjadi hal yang sama. Chelsea dengan last minute deal ya, tiba-tiba langsung menawar harga 100 juta pound sterling untuk mendatangkan seorang Bruno Guimaraes. Nah, itu yang mungkin aja terjadi dan kalau itu benar-benar terjadi tentu penambahan pemain seperti Bruno Guimaraes ini akan menjadi valuable asset bagi Chelsea di musim ini dan tentu ini akan menjadi satu kekuatan baru di lini tengah Chelsea dan akan membawa dampak positif bagi Chelsea di musim ini ya. Nama terakhir adalah Adam Wharton yang juga disangkut pautkan dengan Chelsea sepanjang bursa transfer musim panas ini, bukan hanya di bursa transfer musim panas ini tapi juga di transfer-transfer sebelumnya. Nama Adam Wharton ini sangat dekat dengan Chelsea ya. Sampai saat ini masih belum ada juga kabar yang konkret mengenai Adam Wharton ya, tapi menurut laporan dari berbagai sumber ya termasuk BBC Sport yang sempat menyatakan bahwa Adam Wharton merupakan kandidat kuat bagi pemain baru Chelsea di musim ini ya. Nah, apakah 3 nama ini yang akan benar-benar menjadi marquee signing Chelsea di bagian midfielder seperti yang diinfokan oleh David Ornstein dan juga Fabrizio Romano di bursa transfer musim panas ini, atau ada nama lain justru yang tidak masuk di dalam radar Chelsea di musim ini ya. Coba tulis pendapat kalian, apakah 3 pemain ini adalah pemain yang cocok untuk menjadi squad baru Chelsea di musim depan? Apakah Alex Scott atau lebih mending Bruno Guimaraes atau lebih baik Adam Wharton yang memang benar-benar di fight Chelsea untuk didatangkan di transfer musim panas ini? Dan menurut gue nih harganya mungkin kalau Alex Scott mungkin sekitar 80 juta pound sterling ya. Mungkin kalau Bruno Guimaraes dan Adam Wharton seperti yang sudah diinfokan sebelumnya ini harganya mungkin sampai 100 juta pound sterling. Tapi mengenai Adam Wharton ini mungkin akan ada informasi lanjutan lagi di video ini ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kalian semua subscribe channel ini
nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber karena di bulan ini bakal banyak informasi dan update mengenai transfer Chelsea. Jadi pastikan kalian semua tidak terlewat ya informasi-informasi yang gue update di Bridge of Blue. Dan untuk kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja ke jerseymegastore.id. Kalian bisa langsung pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ke jerseymegastore.id dan check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10% ya. Next, dengan adanya marquee signing di midfield ini, apakah kemungkinan Enzo Fernandez yang akan benar-benar hengkang dari Chelsea di transfer musim panas ini, karena mengingat Rodri ya sudah menyatakan keinginannya untuk pergi dari Manchester City. Dan Rodri menyatakan pengen berlabuh ke Real Madrid untuk musim ini, dan walaupun dari pihak Real Madrid sendiri, dari Florentino Perez, ini belum mengeluarkan tawaran resmi ke Manchester City untuk mendatangkan Rodri ya. Tapi pemain ya pernah mendapatkan Ballon d'Or ini dan menjadi pemain terbaik juga di Piala Dunia 2026 ya. Tentu valuasi dari seorang Rodri ini akan sangat mahal ya, dan menurut gua Real Madrid pun rasanya tidak punya problem untuk mendatangkan seorang Rodri, tapi pertanyaannya siapa yang akan menggantikan Rodri di Manchester City? Apakah pergerakan Rodri ini akan menjadi awal dari perpindahan Enzo Fernandez ke Manchester City? Karena kita juga tahu di video-video gue sebelumnya sempat gue bahas desas-desus mengenai Enzo Maresca yang menginginkan Enzo Fernandez untuk bergabung kembali di skuadnya di Manchester City ya, dan kita tahu hubungan antar dua pemain dan pelatih ini sangat mutual dan mereka sangat respect each other, dan tentu kalau misalnya Rodri benar-benar pindah ke Real Madrid, kemungkinan besar ini akan menggerakkan transfer dari Enzo Fernandez ke Manchester City. Mungkin aja, dan bukan nggak mungkin itu terjadi ya. Dan pemilihan marquee signing di midfield ini tentu juga kemungkinan besar akan menjadi salah satu cover ya atau mitigasi dari transfer Enzo Fernandez tersebut. Nah, kita belum tahu seperti apa movement transfer dari Chelsea, tapi yang pasti menurut David Ornstein dan juga Fabrizio Romano akan ada satu lagi rekrutmen big signing Chelsea ya di midfielder. Kita lihat aja nanti siapa yang akan benar-benar mendarat ke Chelsea di musim ini ya. Move kita ke berita berikutnya. Ini ada Garnacho yang sudah dipastikan akan dipinjamkan ke Aston Villa di musim ini ya. Garnacho yang kemarin sempat dilirik oleh AS Roma dan lebih memilih AS Roma, tapi berpindah haluan dan dipastikan akan berlabuh ke Aston Villa setelah Unai Emery memastikan Garnacho akan menjadi pemain penting bagi proyek dia di musim ini. Nah, Chelsea sendiri awalnya hanya ingin melepas Garnacho secara permanen, tapi tawaran dari Aston Villa cukup menarik bagi Chelsea. Karena selain mengcover gaji Garnacho 100%, ini Aston Villa juga memiliki obligation to buy di dalam kontrak pinjaman Alejandro Garnacho. Itu berarti kalau certain amount of time, dalam hal ini 10 kali penampilan Garnacho ya ditampilkan oleh Aston Villa, ini Aston Villa wajib membeli Garnacho, dan harganya nggak main-main. Harga yang dipatok oleh Chelsea untuk menjual Alejandro Garnacho itu sekitar 60 juta pound sterling, dan ini tentu merupakan movement yang sangat baik bagi Bluco ya dalam navigasi transfer di musim panas ini. Kita tahu Alejandro Garnacho dibeli oleh Bluco dari Manchester United sebesar 40 juta pound sterling ya. Dan kalaupun nanti berhasil dijual dengan harga 60 juta pound sterling, ini menurut gue merupakan best deal dan nice movement dari Bluco ya dan sporting director dalam menavigasi transfer ini. Alejandro Garnacho tentu bukan pemain yang standar Chelsea. Sejak awal kedatangannya ke Chelsea, kita semua sudah mengkritik Win Stanley ya dan Paul Stewart, gimana ceritanya nih pemain akhirnya bisa berseragam Chelsea di musim kemarin. Walaupun penampilannya sempat memberikan harapan, tapi ternyata balik lagi Garnacho is a Garnacho ya, tidak mampu konsisten, tidak mampu memberikan yang terbaik bagi Chelsea. Dan kita lihat mungkin memang secara bisnis ya ini punya peluang 50-50 untuk dipertahankan atau dijual di akhir musim seperti yang dilakukan oleh Bluco ya. Dan menurut gua apa yang dilakukan oleh Bluco ini tentu hal yang patut diapresiasi.
hal yang walaupun merugikan waktu ya selama satu musim kita harus melihat Garnacho dan kita agak sedikit desperate dengan squad Chelsea di musim kemarin, tapi apa yang dilakukan oleh Bluco dan juga Chelsea di musim ini di transfer musim panas ini menurut gua patut diapresiasi. Tentu ini merupakan mitigasi juga yang sudah disiapkan Chelsea dalam melakukan perekrutan di musim-musim sebelumnya ya. Chelsea juga sudah mempersiapkan exit plan untuk seluruh pemain seandainya memang gagal ya atau flop di Chelsea di sepanjang musim kemarin. Nah, ya semoga ini menjadi satu pelajaran buat Chelsea ya untuk lebih wise lagi dalam memilih pemain, terutama untuk para pemain muda yang masih unproven dan masih butuh waktu. Kelihatannya memang jangan dibeli dengan harga mahal ya, karena nanti akan sulit untuk melepas kembali seorang pemain tersebut. Nah, coba tulis pendapat kalian mengenai transfer dari Alejandro Garnacho. Seperti apa harusnya transfer ini terjadi? Apakah mestinya permanen aja supaya dia tidak bisa kembali lagi, atau 10 penampilan itu hal yang sangat possible ya dimainkan oleh Garnacho dan dipastikan Garnacho akan dilepas secara permanen di bursa transfer musim panas nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Nah, kemudian ada juga info dari Morgan Rogers. Ini Morgan Rogers yang sudah dipastikan menjadi pemain Chelsea ya. Diceritakan oleh Fabrizio Romano bahwa Cole Palmer dan juga Reece James ini merupakan dua pemain yang punya kontribusi dalam membawa Rogers ke Chelsea. Di dalam negosiasi antara Chelsea dan juga Aston Villa ya, dan Morgan Rogers pada saat ingin bernegosiasi personal terms, ini Cole Palmer terus-terusan katanya menghubungi Morgan Rogers melalui teks, di mana sebelumnya jarang banget katanya Cole Palmer ini texting seorang Morgan Rogers, tapi mendekati deal transfer tersebut, Cole Palmer meyakinkan Morgan Rogers untuk segera pindah ke Chelsea ya dari Aston Villa untuk memperkuat skuad ini, dan mungkin ada pembicaraan bahwa di bawah Xabi Alonso ini Chelsea berpeluang untuk menjadi atau meraih satu trofi silverware di musim ini ya, atau mungkin Cole Palmer menggambarkan seperti apa kehidupan di Cobham dan juga di London under Chelsea ya. Dan itu tentu membuat Morgan Rogers tertarik, dan bahkan kata Morgan Rogers itu merupakan hal yang sangat menyenangkan dan juga sangat menghibur ya, karena bermain dengan salah satu teman terbaiknya itu merupakan impian yang tidak semua pemain sepak bola bisa rasakan di level profesional ya. Dan kita semua tahu bahwa Morgan Rogers dan juga Cole Palmer ini kenal sejak berumur 14 tahun ya, dan mereka bersama mendevelop diri di Akademi Manchester City waktu itu di bawah Enzo Maresca, dan sekarang mereka akan bermain di level tertinggi dan membuktikan diri apakah mereka bisa berkontribusi lebih bagi Chelsea di musim ini ya. Sementara Reece James dalam proses negosiasi tersebut juga mendatangi Morgan Rogers di camp latihan Inggris ya, dan meyakinkan dia untuk segera pindah ke Chelsea. Nah, tentu hal ini merupakan langkah yang cukup positif ya. Seorang pemain baru yang di-endorse oleh kapten dan juga pemain terbaik klub tersebut akan jauh lebih mudah dalam beradaptasi yang pertama, dan jauh lebih mudah diterima oleh core group di dressing room Chelsea ya. Nah, ini tentu akan berpengaruh dengan rasa nyaman yang didapatkan oleh seorang pemain, dan ujung-ujungnya akan berpengaruh ke performa yang akan dia tampilkan di atas lapangan. Dan semoga aja dengan adanya prequel introducing ya lewat Cole Palmer dan juga Reece James sebelum Morgan Rogers benar-benar pindah ke Chelsea ini mempermudah semuanya, dan semoga aja tidak ada efek negatif ya terhadap harga termahalnya Morgan Rogers ini ke dalam skuad Chelsea. Dan gue yakin sih ini para pemain tentu akan sangat bersemangat, dan Morgan Rogers dipastikan akan ikut ke pramusim ke Asia juga dan akan dibawa ke Jakarta. Jadi kita akan lihat nanti di Jakarta ada Cole Palmer dan juga Morgan Rogers ya. Ini tentu hal-hal yang sangat dinanti-nanti oleh para True Blue ya di Indonesia. John Terry juga ikut mengomentari masalah perpindahan Morgan Rogers. Menurut dia, Morgan Rogers wajar memilih Chelsea karena seorang pemain yang sudah pernah menjuarai level Eropa ya, tentu akan memilih klub yang juga merupakan juara Eropa. Hal ini tentu membuat Morgan Rogers lebih memilih Chelsea dibandingkan Arsenal. Dan menurut John Terry juga harga seorang Morgan Rogers saat ini, terutama harga seorang pemain secara general ya, sudah tidak relevan lagi dengan kemampuan dia, karena inflasi harga dari pemain saat ini juga menurut John Terry tidak masuk akal ya. Jadi benar-benar
tergantung dari kebutuhan pelatih dan juga klub dan apakah klub tersebut mampu membayar pemain ini. Jadi belum tentu pemain yang harganya mahal itu juga akan memberi impact positif juga, belum tentu juga sebaliknya ya, harga murah juga tidak memberikan impact ke klub ini. Jadi menurut John Terry, semua itu saat ini tergantung lagi, balik lagi ke pelatih dan juga klub. Dan soal loyalitas ya, John Terry juga mengomentari terutama kasusnya Enzo Fernandez karena menurut dia pemain Chelsea terutama itu tidak bisa disamakan dengan dirinya karena dia dan Chelsea ini sudah memiliki ikatan sejak umur 8 tahun. Dan relation antara dirinya dan juga klub itu tentu akan berbeda dengan para pemain yang baru datang di era-era permainan profesional mereka ya, di puncak karir mereka. Dan John Terry tidak menyalahkan siapapun karena menurut dia di dalam dunia profesional itu wajar aja jika satu pemain ingin pindah ke klub lainnya dan menuntut nilai kontrak yang juga mungkin menjadi salah satu valuasi bagi dirinya sendiri ya. Tapi yang titik beratkan oleh John Terry bahwa masih ada kesempatan kedua bagi Enzo Fernandez ini untuk membuktikan diri ke Chelsea ya, seandainya nanti memang di dalam perjalanannya ini tidak ada klub yang melirik Enzo Fernandez dan Chelsea belum juga menawarkan kontrak baru. Menurut gue ini harus dimanfaatkan oleh Enzo Fernandez bermain dengan sepenuh hati ya, membela Chelsea, memberikan kontribusi maksimal karena itu akan jadi nilai positif bagi dirinya sendiri. Karena kalau dia mainnya malas-malesan, itu akan menjadi backfire buat dia. Belum tentu nanti ada klub yang ingin melirik pemain ini dan belum tentu juga nanti ujung-ujungnya Chelsea ingin memperpanjang kontrak pemain ini. Tapi kalau dia misalnya bermain bagus ya dan ternyata Chelsea tertarik dan lebih yakin lagi untuk memberikan kontrak baru, menurut gue itu bukan nggak mungkin ya. Bahkan misalnya pun dia mau pindah, akan lebih banyak klub yang melirik pemain ini karena memang permainannya juga sudah jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Dan update sedikit mengenai transfer Maxine Lacroix. Ini katanya Chelsea dan Crystal Palace sudah deal terhadap harga Maxine Lacroix dan akan here we go soon. Nah, tapi ada satu hal yang menurut gue bisa jadi langkah untuk rekrutan marquee signing Chelsea di musim panas ini karena agak nggak masuk akal ya. Ini transfer Maxine Lacroix berlarut-larut bahkan dari sebelum Piala Dunia harusnya ya. Sampai dengan akhir Piala Dunia belum juga diumumkan. Menurut gue ini bukan masalah transfernya Maxine Lacroix, tapi ada satu transfer lain yang mungkin ya menjadi transfer lanjutan dari transfer ini. Adam Wharton tadi yang seperti yang gue infokan di awal berita ini ya, menjadi salah satu target untuk marquee signingnya Chelsea. Mungkin bidding Alex Scott ke Bournemouth merupakan salah satu strategi Bluco untuk menggoyang Crystal Palace ya dalam menentukan harga seorang Adam Wharton. Itu yang pertama. Yang kedua, transfer Maxine Lacroix sampai saat ini belum juga dilancarkan ya. Karena pertama, ini pemain sudah ingin hengkang dari Crystal Palace dan yang kedua Chelsea masih on hold ya, stall transfer ini untuk memberi tekanan bagi Crystal Palace dalam bernegosiasi mendatangkan Adam Wharton. Karena gue yakin setelah transfer ini kalau segera here we go ya, kemungkinan besar akan ada satu transfer lagi dari Crystal Palace. Ini cocok logi gue aja ya karena transfer dari Maxine Lacroix ini kelihatannya dimanfaatkan oleh Bluco untuk menyandra Crystal Palace supaya harga yang diberikan untuk Adam Wharton itu bisa direduce dari 100 juta pound sterling ya. Karena kalau misalnya dia nggak nurunin harga Adam Wharton, mungkin aja transaksi Maxine Lacroix ini mungkin akan dibatalkan oleh Chelsea. Dan gue yakin mungkin ada negosiasi lain, nama-nama seperti Axel Disasi yang katanya juga diincar oleh Crystal Palace, Trevoh Chalobah yang juga diincar oleh Crystal Palace, ini mungkin akan bisa juga menjadi paketan dalam rencana mendatangkan Adam Wharton. Nah, itu kalau menurut gue ya, cocok logi gue. Tapi coba tulis pendapat kalian, apakah hal itu benar-benar terjadi sehingga transfer dari Maxine Lacroix ini terus diulur-ulur ya, belum juga disahkan. Ya, coba tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Nah, kemudian ada update juga bahwa Bluco di transfer musim panas ini akan mengubah total approach transfernya. Tadinya 50-50 ya, masih 50 pemain yang PL proven, 50 lagi itu adalah pemain-pemain muda. Tapi dengan hadirnya Xabi Alonso dan mungkin makin yakinnya Bluco dengan policy transfer ini ya, dan mereka akan mengubah seluruhnya. Jadi seluruh transfer di musim panas ini akan difokuskan hanya untuk para pemain yang PL proven. Dan ini wajib dilakukan oleh Bluco, terutama Clear Lake, karena mereka juga mendapat tekanan finansial dan harus memastikan proyek yang dibuat oleh Ekbali dan Todd Boehly ini berjalan dengan benar ya. Karena jika tidak,
tekanan finansial yang akan diterima oleh Clear Lake dan juga Blueco akan semakin kuat dan ini tentu bisa menggoyang posisi mereka sebagai owner dan mereka harus melepas saham Chelsea ke pemilik-pemilik lainnya. Hal itu tentu gak diinginkan oleh Ekbali dan juga Todd Boehly dan mereka harus memastikan bahwa Chelsea harus works dan cara Chelsea works adalah membangun skuad sebaik mungkin bagi Xabi Alonso dan membiarkan Xabi Alonso menjadi manajer sehingga bisa dengan fully function ya untuk mengeksplor kemampuan dan skill yang dimiliki oleh para pemain ya. Ya ini tentu langkah negatif buat Chelsea dan semoga aja ini menjadi kebangkitan Chelsea di beberapa musim ke depan ya kita bisa melihat Chelsea kembali lagi mengangkat piala. Nah, update juga ada kabar dari Sport Talk dari Alex Krok bahwa Zabarnyi dan juga Camavinga ini ditawarkan ke Chelsea ya. Tapi Zabarnyi sendiri katanya lebih memilih Liverpool untuk reunian bersama Andoni Iraola. Zabarnyi di PSG tidak terlalu terpakai ya, walaupun sering dimainkan di domestik tapi kelihatannya tidak cukup memuaskan bagi seorang Zabarnyi. Sedangkan Camavinga sendiri dibantah oleh Fabrizio Romano ada bahwa Camavinga tidak ingin hengkang dari Real Madrid ya dan katanya sih Jose Mourinho bahkan memasukkan nama Camavinga ke dalam skuad yang akan ditukangi oleh Jose Mourinho di musim depan. Nah, jadi dua nama ini masih rumor banget, tapi kita nggak tahu ya kalau seandainya tadi Maxime Lacroix tidak jadi direkrut, Adam Morton nggak jadi, kemungkinan ada Zabarnyi juga sebenarnya yang bisa dilirik oleh Chelsea untuk mengcover area defense-nya Chelsea ya. Tapi kita nggak tahu nanti seperti apa pergerakan dari transfernya Chelsea di transfer musim panas ini. Kita akan update terus, jadi pastikan kalian semua subscribe channel ini untuk terus update informasinya ya. Nah, berita terakhir ini ada update dari Ousmane Diomande. Ini pemain yang kita sering obrolin ya di video-video sebelumnya, berlabuh ke Nottingham Forest dengan nilai transfer 40 juta pound sterling. Nah, ini gue nggak tahu kenapa Chelsea tidak melirik pemain ini. Nah, dari sisi harga, pemain ini juga nggak terlalu mahal ya. Dan kualitasnya, selling playernya kita udah bahas juga. Ini pemain yang bagus banget dan gue yakin di bawah Olivier Glasner di Nottingham Forest, ini pemain bisa banget thriving dan menjadi best defender di Premier League ya. Nanti siap-siap aja kalau misalnya nanti 1-2 musim Chelsea pengen membeli pemain ini, tentu harganya nggak lagi 40 juta pound sterling ya. Jadi kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Tapi yang gue yakin ini pemain akan sukses di Premier League karena dia punya physicality, dia punya skill ya. Itu bagus banget, tinggal nanti bagaimana dia beradaptasi di lingkungan Premier League ya. Tapi coba tulis pendapat kalian di kolom komen mengenai transfer Ousmane Diomande ini. Apakah ini akan menjadi kerugian bagi Chelsea karena kita tidak menyentuh pemain ini sedikit pun ya, atau menurut kalian rekrutan Maxime Lacroix dan juga John Stone yang mungkin akan direkrut oleh Chelsea itu udah pilihan terbaik bagi Chelsea di musim ini? Tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk klik tombol likes ya dan share juga supaya informasi ini makin banyak yang tahu, dan yang paling penting adalah subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Dan gue say sorry buat kalian semua atas kendala audio di beberapa episode sebelumnya, tapi harusnya ini gue yakin audio ini udah oke banget ya, nggak ada lagi kendala dan nggak mendem dan nggak peak dan tidak mengganggu kenikmatan kalian dalam menyantap konten yang gue buat ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea, once the blue is blue up to Chelsea.